بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak ini senantiasa kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui semuanya bahwa tujuan Allah ciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Quran surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ana Ustaz, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah. Kita masuk ke poin B yaitu keutamaan solat sunnah rawatib. Keutamaan solat sunnah rawatib. Kita ketahui solat sunnah rawatib itu banyak memiliki keutamaan. Yang poin pertama yaitu menyempurnakan dan melengkapi kekurangan pada solat fardu. Jadi kalau solat kita belum sempurna, maka solat sunnah adalah melengkapi kekurangan solat fardu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah solat wajibnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Jika dia mengerjakannya dengan sempurna, jadi jika dia mengerjakannya ibadahnya dengan sempurna, maka solat itu ditulis sempurna untuknya. Jadi apabila sempurna maka ditulis untuknya solat yang sempurna. Wa illam yakun atammaha qala Allahu azza wa jalla li malaikatihi unzur. Jika dia mengerjakannya tidak sempurna, maka Allah yang maha perkasa lagi maha mulia akan berfirman kepada malaikatnya, unzur, unzuru, lihatlah, apakah kalian mendapati hambaku mengerjakan solat sunnah sehingga kalian dapat menyempurnakan solat wajibnya dengan solat sunnah tersebut. Jadi anak Ustaz, solat sunnah sangat penting, penyempurna solat wajib. Summa zakatu kadzalik. Lalu zakatnya juga dihisab dengan cara yang demikian. Summa
tu'khadul a'malu ala hasabi dzalik. Kemudian amalan-amalan perbuatannya yang lainnya dihisab berdasarkan cara-cara tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ahmad. Jadi itu Ustaz ya. Yang pertama adalah menyempurna dan melengkapi kekurangan solat fardu. Jadi kita ketahui di hari kiamat nanti bahwa amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, namun yang pertama adalah solat. Kalau sempurna solatnya, ditulis solatnya sebagai solat yang sempurna. Kalau belum sempurna, Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikatku, lihatlah solat sunnah hambaku, ada solat sunnahnya, sempurnakan solat sunnah ke solat wajibnya. Jadi penting, solat sunnah penyempurna solat wajib. Setelah itu nanti baru dihitung zakatnya, kemudian puasanya, dan yang lainnya. Baik. Kita lanjutkan yang kedua yaitu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Jadi keutamaan sholat sunnah rawatib yang kedua adalah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Yang ketiga, poin ketiga, merupakan amalan sunnah fisik yang paling utama setelah berjihad dan mempelajari atau mengajarkan ilmu syariat. Itu ya yang ketiga. Yang keempat, sholat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah. Jadi siapa yang sholat sunnah di rumahnya, maka itu akan mendatangkan berkah. Sholat sunnah ya, sholat wajib bagi laki-laki itu harus di masjid. Tapi mana dalilnya mengatakan sholat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fasallu ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, fi buyutikum, kerjakanlah sholat sunnah di rumah kalian." Kerjakan sholat sunnah di rumah kalian. Fa inna afdolas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya sebaik-baik solat salah seorang adalah di rumahnya, illal maktubat, kecuali solat wajib. Jadi seutama-utama solat bagi kita, lebih utama adalah solat di rumahnya. Solat sunnah lebih utama di rumah, kecuali solat wajib. Kalau solat wajib bagi laki-laki, wajib di masjid, wajib berjamaah. Itu ya, bukan di rumah kalau laki-laki, namun wajib berjamaah di masjid. Kecuali kalau saat sekarang ini mungkin ada keringanan karena ada penyebaran penyakit, maka insya Allah sholat di rumah dibolehkan, namun harus berjamaah sholatnya. Yang kelima, mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya. Jadi siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya. Jadi itu ya,
ada 5 keutamaan sholat sunnah rawatib. Ustaz ulang. Yang pertama, menyempurnakan dan melengkapi kekurangan pada sholat fardu. Yang kedua, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang ketiga, merupakan amalan sunnah fisik yang paling utama setelah berjihad dan mempelajari dan mengajarkan ilmu syariat. Yang keempat, sholat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah. Yang terakhir, yang kelima, mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya. Baik, itu pembahasan kita hari ini Ustaz. Ustaz ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada antum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.